Ya, shalom teman-teman. Saya tertarik dengan firman yang Pak Agus bawakan, Ulangan 30 ayat 19 kita baca ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, ini yang saya suka, saya sambungin dengan ayat setelahnya. Ulangan 3 ayat 20. Ya, 20-nya begini nih. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, jadi begini. Ini secara singkat saya nggak baca ayat-ayat sebelumnya perikopnya ya. Jadi cuma 19-20 aja yang kita lihat ya. Nah, jadi Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Nah, diperhadapkanlah kehidupan dan kematian. Kehidupan itu adalah berkat, kematian itu adalah kutuk. Kutuk itu adalah berbicara penghukuman. Ya, penghukumannya adalah kematian. Dan itu kita tahu hukum dari apa? Ya dari dosa. Karena upah dosa adalah maut, kematian itu. Nah, kehidupan itu adalah berkat. Ya. Nah, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, jadi Tuhan sudah ngomong, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, ya, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, jadi Tuhan itu memberikan berkat kepada kita, kan kita dikasih tahu pilih kehidupan ya. Nah, kita kan pilih kehidupan, berarti kan kita dapat berkat. Cuman Tuhan sudah ngomong, baik engkau maupun keturunanmu. Loh, ini luar biasanya berkat yang Tuhan kasih kepada kita, bukan sebatas kita doang loh. Ini yang dinamakan ukuran Tuhan, dipadatkan, digoncang sampai luber. Nah, gitu loh. Jadi Tuhan ngasih berkat itu bukan sebatas kita aja. Dia sampai keturunan kita. Loh, kenapa ya Tuhan ngomong gitu? Karena dia kan murah hati. Dia selalu memberi itu lebih daripada takaran yang seharusnya. Itu kita ingat teman-teman. Itu sifat Tuhan yang murah hati ya. Begitu dia mau beri, itu pembalasan yang dia berikan itu melebihi ukuran. Itu kemurahan Tuhan itu. Kita harus ingat tuh. Di dalam segala hal kita lakukan perintah Tuhan. Mau memberi, mau apa, gini gitu. Selalu balasannya melebihi daripada ukurannya. Ya, dia kasih keturunanmu. Dan dia tidak ngomong keturunan sampai keturunan yang mana. Keturunan berapa. Gitu ya. Dia nggak ngomong, yang jelas sampai kepada keturunanmu. Ya, itu berkatnya bisa dinikmati sampai dalam beberapa turunan, kita nggak tahu ya. Nah, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Padahal yang dikasih tahu itu bangsa Israel itu semuanya dalam keadaan hidup normal waktu itu. Jadi hidup. Jadi yang dimaksud pilih kematian bukan berarti terus langsung besok bangsa Israel yang pilih kematian itu mati semua, kan enggak. Jadi ada yang Tuhan maksudkan kata-kata hidup itu berbeda. Jadi hidup maksudnya itu nanti kepada kehidupan kekal, yang hidup sekarang itu taat dengan perintah Tuhan. Nah, ketika taat dengan perintah Tuhan, kamu dapat kehidupan. Yang berarti kehidupannya adalah kehidupan kekal. Karena pada waktu itu yang taat dan gak taat sama-sama hidup masihan. Bukan terus langsung mati. Sama-sama hidup kan.
Gitu ya. Nah, jadi kehidupan yang dia maksud itu kehidupan mengikuti perintah Tuhan, dan itu adalah kehidupan nantinya sampai kepada kekekalan masuk surga gitu ya. Nah, oke, kita ngomong pilih kehidupan. Di ayat 20 itu ada jawaban yang Tuhan kasih yang luar biasa. Apa itu pilih kehidupan? Tuhan ngomong, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Itu kehidupan. Ini luar biasa. Jadi gampang banget. Mengasihi Tuhan Allahmu. Udah itu kehidupan. Begitu mengasihi, kamu dapat itu yang namanya kehidupan. Itu berkat sampai kepada keturunan kita. Simpel kuncinya. Mengasihi Tuhan. Gitu aja. Ya. Nggak banyak. Nah, cuman apa itu mengasihi Tuhan? Nah, itu urusan lain lagi. Karena banyak semua orang Kristen kalau ditanya mengasihi Tuhan, semuanya jawab 100% mengasihi Tuhan lah. Nggak ada masuk Kristen, oh aku nggak mengasihi Tuhan. Nggak ada. Semua mengasihi Tuhan gitu ya. Nah, cuman dijabarkan nih di ayat 20. Apa sih mengasihi Tuhan? Nah, dikatakan gini. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Nah, apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan adalah mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Ya kan? Mendengarkan suaranya dan berpaut. Itu mengasihi Tuhan. Jadi banyak orang tidak ngerti kalau ngomong mengasihi Tuhan itu sebatas di mulut aja mengasihi Tuhan. Tetapi dia nggak mau mendengarkan suaranya. Boro-boro berpaut pada Tuhan. Jadi kalau ngomong mengasihi Tuhan itu harus mendengarkan suaranya. Tuhan pasti ngomong nggak? Pasti ngomong. Gak mungkin nggak ngomong dan nggak mungkin nggak dengar orang yang mengasihi Tuhan. Dia ngomongnya umumnya dalam hati, ya, roh pada roh di dalam hati kita, ya toh. Nah, mendengarkan suaranya. Kalau di Perjanjian Baru suaranya ada di mana? Ada di Alkitab. Ya, nah jadi orang yang mengasihi Tuhan tapi gak baca Alkitab, gak senang firman, itu gak ngerti dan itu dipastikan tidak mengasihi Tuhan. Pasti itu. Nah, begitu kita mengasihi Tuhan, ya kita senang ya sama firman. Kita senang baca Alkitab. Karena gak mungkin gimana dengar suaranya kalau kita itu gak ngerti firman, gak tahu firman itu dengar dari mana? Dia kan bicara nanti melalui Alkitab, melalui firman, melalui logos itu, baru dia berbicara. Ya, nggak mungkin nggak baca firman, nggak tahu firman, terus dengar suaranya, nggak mungkin. Ya, nah setelah dengar masih ada yang namanya dan berpaut padanya. Berpaut itu kan istilahnya bener nggak ya, kayak nyantol gitu loh ya. Nah, nempel nyantol berpaut itu kayak pancingan dikaitin gini ya. Nah, nggak bisa lepas gitu loh ya. Nah, itu berpaut. Nah, gimana berpaut? Gimana supaya berpaut? Nah, sekarang gini, berpaut apanya? Nah, ini urut-urutannya. Mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Yang dipautin itu suaranya. Terus kalau enggak apanya yang dipautin? Ayo, apanya? Ya suaranya. Kita harus berpaut kepada suaranya. Yang kita dengar yaitu firmannya. Jadi kita harus berpaut pada firmannya. Gimana bisa berpaut? Ya toh? Kalau cuma dengar tok, sebentar juga lupa. Gimana supaya berpaut benar-benar? Ya itulah yang namanya mengerti. Kalau gak ngerti gak mungkin bisa berpaut. Berpautnya itu di pengertiannya itu. Begitu kita ngerti, rumah lamanya hancur, rumah barunya ada. Itu loh pautannya. Kita ketemu batu, itu pautannya itu. Ya, banyak orang tahu firman, ya, karena udah puluhan tahun di gereja pasti dengar ya firmannya. Cuma tidak berpaut.
Gitu ya. Gimana nggak berpaut? Nggak ngerti soalnya. Nah, terus berpaut ngerti. Begitu ngerti, kamu pikiran kita berubah, itu pertobatan. Dan itu yang adanya iman itu berpaut. Sehingga Pak Agus ngomong nanti setiap keputusan itu keluar dari iman. Nah, itu berpaut. Nah, terus baru Tuhan ngomong, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Sebab hal itu berarti hidupmu. Nah, yang dipautin itu kita kepada firman apa? Yaitu hidupmu. Hidupmu itu apa? Ya keputusan-keputusan yang kita buat untuk langkah-langkah berikutnya. Apa gini gitu semua. Yaitu perbuatan kita. Yaitu perkataan kita. Itu hidup kita. Yang harus dipautkan dengan firman. Kalau nggak ngerti gimana mautinnya. Dan lanjut umurmu. Dan lanjut umurmu. Ini bukan kata-kata biasa. Bukan kata-kata biasa. Lanjut umur terus kaya raya hidup dalam hedonisme. Foya-foya. Enggak. Jadi maksudnya lanjut umurmu itu. Kita itu punya tugas. Makanya lanjut. Karena kita dibutuhkan Tuhan di bumi. Apa itu? Bekerja memberi buah. Tetap aja semuanya itu bersumber pada suaranya. Jadi waktu kita ngerti, kita berpaut, perbuatan kita itu berubah, itu hidup kita yang baru sekarang. Makanya hidupmu itu lanjut, karena kamu banyak tugas, kamu harus menginjil melalui buah-buah rohmu itu. Kemanapun kamu diutus. Tuhan sudah ngomong. Jadi, kenapa umurmu lanjut? Bukan untuk foya-foya, bukan untuk kedagingan, bukan untuk menikmati ini. Enggak, ada tugas bekerja memberi buah. Berarti ada orang yang nunggu kita di usia-usia tertentu supaya makan buahnya kita. Umurmu 50, 51, 52, kapan itu sudah ada yang nunggu. Tuhan udah ada skenarionya. Di usia ini nanti ada yang ketemu gini gitu. Semua itu berbicara penugasan seumur hidup kita. Kemana kita pergi, ngomong, gimana kita bekerja. Itu penugasan Tuhan. Itu bekerja memberi buah. Lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nah, yang bawahnya udah nggak jadi penting. Jadi ayat 20a-nya aja itu luar biasa banget, teman-teman. Ya, perlu diingat ya. Apa itu mengasihi Tuhan? Mendengarkan suaranya. Ya, ini bukan audible, walaupun kadang-kadang bisa audible, tapi itu tidak umum. Itu urgent banget. Ya, mendengarkan suaranya itu rema-rema hikmat pengertian itu waktu baca Alkitab. Jadi orang mengasihi Tuhan pasti Roh Kudus yang pertama-tama bekerja di dalam orang yang mengasihi Tuhan itu cinta firman, suka firman. Kalau dia nggak baca firman, kalau dia nggak ngerenungin firman, dia gelisah. Kenapa gelisah? Ada Roh Kudus. Tetapi kalau nariknya kepada yang aneh-aneh di luar firman itu roh yang lain. Ya, sudah mendengar suaranya, ciri mengasihi Tuhan ya, berpaut. Berpaut itu mengerti. Sehingga hidup kita itu berubah. Hal itu berarti hidupmu. Hidup kita yang baru. Mendengarkan suaranya dan berpaut dengan mengerti. Itu hidup kita yang baru. Sehingga perbuatan kita berubah. Perkataan kita berubah. Itu Roma 12, 1 dan 2. Itu persembahan perjanjian baru yang sejati. Dan itu Tuhan tulis lagi, lanjut umurmu. Bukan titik di sana. Lanjut umurmu. Berarti waktu kita terima pembaharuan dari Tuhan, itu ada tugas-tugas yang Tuhan berikan. Jadi umur kita itu
Tuhan katakan itu bersangkutan dengan penugasan-penugasan itu. Karena Tuhan mau umur kita diisi oleh persembahan-persembahan yang kudus, yang berkenan, ibadah yang sejati kepada Tuhan Yesus. Itu Tuhan disenangkan. Luar biasa. Ulangan 30, 19, dan 20. Tuhan Yesus dahsyat.